Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yang diambil dari Yohanes 16 ayatnya yang ke-27. Beginilah bunyinya. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam nats yang kita dengarkan hari ini adalah merujuk kepada eksistensinya ketika dia akan menghadapi hal yang sangat sulit tetapi harus dijalani, yakni penyaliban yang akan terjadi pada dirinya. Ketika Yesus menjelaskan ini kepada murid-muridnya, ini adalah aspek tentang bagaimana murid-murid itu berubah dalam posisi ketidakpercayaan mereka, ketidaktahuan mereka, ketika Yesus mempergunakan kata-kata sebagai kiasan, dan kini mereka dalam kepercayaannya kepada Yesus Kristus, malahan murid-muridnya berkata, engkau kini tidak lagi berkata-kata dalam kiasan, tetapi engkau menyatakan itu, dan kami mengetahui sekarang. Kini saudaraku, ketika kita sudah berada di dalam Kristus, maka pengertian pemahaman kita tentang kasih itu semakin lengkap dan semakin sempurna. Ketika kita berada di luar Kristus, memang kita bisa mengasihi orang lain, tetapi Yesus Kristus berkata, bahkan orang jahat sekalipun mengetahui bagaimana caranya mengasihi sesamanya. Ketika orang jahat mengasihi temannya yang jahat, apakah perbedaanmu jika kamu melakukan hal yang demikian? Lihatlah substansi dari pelajaran tentang mengasihi itu yang diajarkan Yesus Kristus. Ketika Yesus mati, sebenarnya dia tidak hanya mati kepada murid-muridnya, tetapi Yesus mati bagi manusia secara universal, karena keselamatan itu diperuntukkan bagi mereka secara universal, tetapi penerimaan akan keselamatan itu adalah bersifat eksklusif di dalam Kristus. Saudaraku, mengapa kita menjadi sangat sulit memahami ini? Karena ternyata semuanya itu masih kita pahami sebatas kiasan. Tetapi ketika kita sudah melihat dia dalam kemuliaannya, maka kita akan berkata bahwa inilah yang dinyatakan itu. Kiasan yang dipergunakan ini adalah merujuk tentang ini. Itulah yang dipergunakan sejak dari perjanjian lama. Sebagaimana para nabi-nabi mempergunakan metode yang menjelaskan sesuatu melalui bentuk kiasan. Tetapi ketika berada di dalam Kristus, semua dinyatakan dan orang-orang semakin mengerti tentang apa yang dinyatakan dalam Alkitab tersebut. Dan oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kita mengerti sendiri ketika kita memahami dalam nats ini, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ketika kita memperhatikan
dengan begitu hati-hati tentang hal ini. Ketika aku mengasihi Yesus Kristus, berarti aku sudah mengasihi Bapa. Ketika aku melihat Yesus Kristus, berarti aku telah melihat Sang Bapa. Pemahaman ini harus benar-benar terbangun dalam mindset kita, dalam perjalanan keberimanan kita, sehingga kita tidak meninggalkan satu, melakukan yang satu, tetapi kita harus melakukan segalanya dalam bentuk yang holistik, mengasihi Bapa ketika melihat kepada Kristus, sehingga penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena kenyataan itu telah dinyatakan kepada kita lewat firman yang kita dengarkan hari ini. Oleh karena itu saudaraku, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan mengalami penderitaan, tetapi kamu harus memahami penderitaanmu akan segera berlalu. Bagaikan seperti seorang ibu ketika ia harus melahirkan anaknya, dia sangat menderita. Tetapi ketika anaknya sudah lahir, dia akan lupa tentang penderitaannya. Coba perhatikan dengan baik-baik saudaraku. Ketika kita mengasihi Kristus, kita akan menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Itulah penderitaan saudara. Tetapi ketika saudara tetap bertahan dan memenangkan pergumulan saudara, dan menikmati hidup itu sebagai pemberian Tuhan yang sangat luar biasa, maka saudara akan dapat melupakan segala kepahitan yang terjadi di dalam hidup saudara. Jangan menghindari kepahitan itu, jangan menghindari penderitaan itu. Bagaimana kita akan berkata, ini adalah perjalanan hidupku yang terbaik, ketika kita selalu menghindari penderitaan yang Tuhan katakan kita harus hadapi. Kiranya Tuhan menyertai saudara, mengasihi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Engkau telah nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih yang telah Engkau berikan dalam anak-Mu. Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau mengizinkan kami beroleh kesempatan dalam keselamatan kami, yakni dalam iman kepada Kristus. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa meneruskan apa yang telah dilakukan para murid-murid Yesus dalam kehidupannya, sehingga kami menjadi murid-murid yang tetap setia dalam keberimanan kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.